4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Assalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wa fadh wa ayyadna hadal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tengah jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda berada malam ini. Alhamdulillah, syukurlah kita ketemu lagi dalam acara ini. Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan selamat tahun baru 1 Januari hari tadi. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih meningkat iman takwa, amal soleh kita meningkat, ilmu kita meningkat, kesehatan kita, rezeki kita, dan silaturahim kita juga. Moga-moga. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, juga kita doakan saudara kita yang masih bernasib tidak beruntung di Palestina sana. Kita kasihan melihat anak-anak yang jadi korban keganasan Israel. Mana mereka dibombardir, anak-anak terluka-luka berdarah-darah, kaum tua demikian pula, ibu-ibu demikian pula. Kasihan mereka. Karena kita adalah sesama manusia, sesama anak Adam, sesama umat Islam. Karena itu mari kita doakan mereka, semoga Allah membela mereka, melindungi mereka, dan memberikan pada mereka yaitu kemenangan menghadapi Zionis Israel. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada tahun ini adalah tahun yang kira-kira cukup ramai. Tahun 2024, tahun pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD. Kemudian nanti akan ada waktu lagi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun juga wali kota. Semua akan terjadi pada tahun ini. Dengan kata lain, tahun ini akan cukup ramai, sibuk. Okay? Kita berdoa mudah-mudahan walaupun demikian, tetap keadaan aman, damai, sejahtera, bahagia. Moga-moga, amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, menghadapi tahun baru, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperhatikan waktu, sempatan, dengan sabdanya, Pama irtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Sekarang datangnya tahun baru ini, kita manfaatkan. Apa itu? Syababaka qabla hormika. Manfaatkan masa muda. Hei anak muda, manfaatkan sebelum kalian tua seperti kami-kami, jompo-jompo, lansia-lansia. Kemudian yang kedua, sihataka qabla maradika, manfaatkan masa sihat, belum ada jatuh sakit. Kemudian ghinaka qabla faqrik, manfaatkanlah kaya sebelum jatuh miskin. Tak ada yang kaya terus, miskin terus. Kemudian manfaatkanlah yaitu wa faragaka qabla syughlika, manfaatkan masa luang, masa kosong, masa tidak sibuk sebelum datang kesibukan yang sangat besar. Wahayataka qabla mautik, manfaatkanlah hidupmu sebelum anda meninggal dunia. Dan kematian itu adalah suatu yang kita tidak bisa sangka-sangka praduga. Dan itu Nabi mengatakan, ada 5 macam, tidak ada yang tahu selain Allah Ta'ala. Nabi tidak mengetahuinya, Jibril pun tidak mengetahuinya. Apa itu? Pertama, kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu, Kanjeng Nabi tidak tahu kapan kiamat. Cuman harinya, hari Jumat. Jumat kapan? Wallahualam. Hanya Allah mengetahui apa yang terkandung dalam perut ibu yang hamil, laki perempuan, secara pasti. Kemudian hanya Allah yang tahu kapan akan turun hujan. Hujannya lebat apa tidak lebat. Daerah kita masih kekurangan hujan. Hingga para petani kita belum bisa nanam padi. Kita doakan semoga turun hujan yang cukup hingga segera dapat nanam, sehingga ada harapan untuk dapat panen. Kemudian berikutnya hanya Allah yang tahu apa akan kita kerjakan esok.
boleh berencana. Tetapi pastinya hanya Allah Ta'ala. Siapa tahu ada halangan kendala. Dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, apa sebab kita meninggal dunia. Hanya Allah yang maha tahu. Karena itu manfaatkanlah kesempatan untuk persiapkan diri menghadapi semua itu. Nabi bersabda, lil mu'mini khamsu sa'at. Orang mukmin punya 5 kesempatan, 5 waktu. Mana dia? Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu kita untuk munajat kepada Allah. Solat, zikir, doa, baca Quran, tahajud dan sebagainya, istighfar. Munajat kepada Allah. Sa'atun yuhasabu biha nafsah. Ada waktu kita untuk muhasabah. Perhitungkan diri sendiri. Lama ini berapa banyak kebaikan saya dan berapa banyak kejahatan saya. Kita hisap diri sendiri. Hitung diri sendiri. Introspeksi diri sendiri. Kemudian telah itu, sa'atun yatafakkaru fi khalqillah azza wa jal. Ada waktu kita untuk memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah, entah itu manusia, entah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun ciptaan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, bisa nambah keimanan. Saya kalau memandang, saya punya murid, talibat mahat, yang itu banyaknya. Kemudian satu pun tidak ada yang sama. Timbul dalam hati kita, demikian maha kuasanya Allah membuat hambanya berbeda-beda, walaupun jumlahnya 1 juta, 2 juta, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama bentuk bibirnya, hidungnya, wajahnya, matanya dan sebagainya. Semuanya berbeda. Maha kuasa Allah yang berikan bentuk ciptaan pada hamba-hambanya berbeda-beda. Bertambah keimanan kita. Memandang wajah murid kita, memandang wajah keluarga kita, jamaah kita dan seterusnya. Kita suruh memikirkan ciptaan Allah. Kemudian berikutnya, sa'atun yahlu fiha jati minal mat'am wal masyrab. Ada waktu kita untuk pergi cari nafkah. Untuk makan, minum kita bersama keluarga. Harus. Jangan ada yang nganggur, tidak mencari nafkah, tidak mencari uang untuk biaya hidup. Dan yang terakhir, sa'atun yajtami ma'ahli. Ada waktu kita untuk kumpul sama keluarga. Suami, isteri, anak, ibu, bapa, mertua, ipar, jari. Ada saatnya kita kumpul bersama. Itu juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Okay? Baik para pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi nyuruh kita pandai-pandai memanfaatkan waktu. Badiru bil a'mali shalihat sab'an. Segeralah kalian beramal soleh sebelum datang 7 macam penghalang amal soleh. Kata Nabi SAW. Pertama, yaitu faqran mansiyah. Segera beramal soleh. Belum kalian jadi orang miskin melarat yang terlupakan orang. Kamu akan menjadi orang fakir miskin sehingga orang lupa pada kita, tidak peduli pada kita, tidak ingat-ingat kita. Kenapa miskin? Coba kaya, banyak yang dekat. Auginan matghiyah. Segera beramal soleh belum kamu jadi kaya raya, bahkan kamu jadi sombong. Lihat Qarun dan lain-lainnya. Karena kaya dia sombong. Kemudian berikutnya yaitu maradan mufsidah. Segera beramal soleh sebelum kamu sakit. Apalagi sampai lumpuh, sampai stroke dan sebagainya. Segera beramal soleh. Kemudian berikutnya au haraman mubnidah. Segera beramal soleh sebelum kamu tua bangka. Jadi tua bangka, lansia, sepuh, lingsir bahasa Inggrisnya. Kemudian segera beramal soleh haraman mubnida. Belum kamu tua bangka, betul. Kemudian segera beramal soleh belum kamu mautan mujizat, mati mendadak. Sebelum kalian mati mendadak, segera beramal soleh, bertobat, beribadah kepada Allah. Awid dajjal, segera beramal soleh belum datang dajjal, syarun muntazar. Dajjal adalah suatu yang paling jahat, paling jelek, ditunggu kehadirannya oleh kita manusia. Karena sulit kita mempertahankan iman takwa kita. Enggak ada doa yang minta kepada Allah, kiranya kami tidak mati pada saat Dajjal sudah datang, ya Allah. Belum datang Dajjal, kami sudah meninggal dunia, ya Allah. Dan yang kita tidak kuat menahan godaan Dajjal, maksa kita untuk
nyembah kepada dia, tidak lagi nyembah Allah. Awis sa'ah. Yang ketujuh, segera beramal soleh belum datang, iaitu kiamat yang datangnya mendadak, kamu tidak tahu kapan. Dan kiamat adha wa amar, paling mencekam dan paling iaitu pahit dihadapi oleh manusia datangnya kiamat tersebut. Artinya hadis ini menyuruh kita segera beramal soleh. Syari'u, segera beramal soleh. Kemudian dalam hadis yang lain sebutkan badiru bil amali salihati bid'anun qaqita'il lailil muslim. Segera beramal soleh kerana akan datang satu masa di mana penuh dunia ini oleh fitnah. Dunia akan penuh dengan fitnah. Tiap rumah tangga ada fitnah, tiap RT RW ada fitnah, tiap daerah ada fitnah, tiap negara ada fitnah. Sebelum datang fitnah menghalangi amal soleh beribadah, segera beramal soleh. Kemudian hadis yang ketiga mengatakan badiru bil amali salihati sittan. Segera beramal soleh sebelum datang 6 perkara. Imaratus supaha, ada negara yang tidak aman, tidak damai. Yang kedua, kasatu syurati, apabila banyak aparat keamanan di mana-mana kerana keadaan tidak aman, tidak damai, tidak bahagia. Kemudian iaitu bai'ul hukmi, segera beramal soleh belum tiba masanya di mana hukum bisa diperjualbelikan. Yang kaya bisa ringan hukumannya, yang miskin bisa berat hukumannya. Nabi nyebut demikian. Wastihpapan bidami. Segera beramal soleh sebelum tiba saatnya nyawa jadi murah harganya. Orang gampang membunuh, gampang bunuh. Tiap hari kita menonton gimana terjadi pembunuhan. Banyak istri dibunuh oleh suaminya karena cemburu, karena tersinggung dan sebagainya. Suami tega membunuh, bahkan memutilasi, motong-motong tubuh istrinya sudah dibunuhnya. Ya Allah, sungguh kejam. Ada anak-anak membunuh ibu kandung sendiri. Ada anak kandung membunuh ayah kandung sendiri. Ayo, apa ini? Itu namanya istihpapan bidami. Nyawa jadi murah harganya. Dan berikutnya yaitu qati'atur rahim. Akan datang satu masa di mana-mana orang mutus silaturahim. Keluarga dengan keluarga, tangga dengan tangga, kawan dengan kawan. Semuanya pada mutus silaturahim. Ya Allah, akan datang semua itu dan pasti jadi kenyataan. Kalau sudah banyak orang mutus silaturahim, akan turun rahmat Allah di kampung, di RT RW. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim khati'ur rahimin. Tak turun rahmat Allah pada umat masyarakat RT RW daerah di mana banyak masyarakat tidak akor, tidak damai, tidak silaturahim, tidak nyambung. Yang keenam, akan datang satu masa di mana Al-Quran tinggal tulisan, tidak dibaca, tidak dimengerti, tidak diamalkan oleh umat Islam. Ibaratnya Al-Quran hanya jadi pajangan, hanya jadi seruling katanya dalam hadisnya. Jangan sampai terjadi demikian. Itulah dia peringatan dari Nabi SAW. Mudah-mudahan. Dan yang paling bahaya adalah apabila banyak dosa merajalela, maka akan terjadi bala bencana musibah. Entah itu berupa iaitu keadaan cuaca, entah itu musim kemarau panjang, kekeringan, entah itu hujan yang bawa banjir, entah itu gempa bumi bawa kehancuran dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang ini terasa udara panas di mana-mana. Siang, malam, pagi, sore, di rumah, di luar rumah, terasa panasnya. Ya Allah, hampir kita tidak tahan. Para pendengar, itu semua peringatan dari Allah, bisa jadi ujian dari Allah, bisa jadi persekot azab dari Allah. Nabi mengatakan 5 perbuatan yang akan mendatangkan persekot azab dari Allah. Apa itu segala dapat persekot azab? Pertama, al-bagyu, apabila ada orang yang suka berlaku zalim kepada sesama. Yang kedua, iaitu apabila ada orang yang melakukan al-ghararu, tipu daya, korupsi dan sebagainya.
Yang ketiga, apabila banyak orang durhaka pada orang tua, durhaka pada orang tua. Yang keempat, apabila banyak orang qati'atur rahim, mutus silaturahim, kan datang bala bencana dan persekot azab. Dan yang kelima, wa ma'rufun la yuskaru, orang pada nafsi-nafsi, ego-ego, tak peduli, terima kasih atas jasa orang tidak, membalas jasa kebaikan orang juga tidak. Ini akan terjadi dan itulah mengundang datangnya bala bencana musibah akibat dosa. Kalau banyak orang berbuat dosa dan kesalahan, dan itu yang kita saksikan, banyak sekali dosa kesalahan dilakukan orang. Banyak orang malas sembahyang, banyak orang minum beram, banyak orang narkoba, banyak orang mencuri, tipu daya dan sebagainya, saling fitnah, saling jelekkan, saling jatuhkan. Ya Allah, dosa di mana-mana. Apa akibat dosa? Sebutkan hadis akibat dosa. Pertama, orang banyak dosa pasti tidak tenang hidupnya, gelisah, resah, stres, depresi, putus asa. Ujungnya bisa minum baygon, bunuh diri. Tak nang. Mangqaraba dzamban zahaba aqluhu, sabda Nabi. Siapa banyak dosa pasti tidak tenang akalnya, pikirannya. Yang kedua, apabila orang banyak dosa maka Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya. Tengki abgadu khaliqatillah yaumil qiyamah. 8 golongan manusia yang paling dimurkai, dibenci Allah besok hari kemudian. Nauzubillah. Yang berikutnya, apabila orang itu banyak dosa maka hilang rezekinya. Wa innar rajula la yuhramu rizqu bidzambi yusibu, bisa jadi seorang sulit sempit rezekinya karena banyak dosanya. Kenapa sulit sekali rezeki? Sulit sekali mencari uang dan sebagainya karena banyak dosa, sabda Nabi. Dan berikutnya, orang yang banyak dosa merana hidupnya. Merana hidupnya, tidak tenang hidupnya karena banyak dosa dan kesalahan. Yang berikutnya, orang banyak dosa tidak berwibawa, tidak disegani, tidak dihormati oleh orang lain. Yang berikutnya, orang banyak dosa tidak gairah beribadah pada Allah, tidak senang beribadah, tidak nikmat beribadah, jauh daripada nikmat ibadah, lazzatul ibadah. Yang berikutnya, orang banyak dosa putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan sesama manusia. Gimana kalau orang putus hubungan dengan keluarganya, sudah tidak tenang hidup. Kemudian amal tidak terima Allah kalau kita banyak dosa. Kau berbohong, kau berdusta, suka fitnah, amal ibadah tidak terima Allah subhanahu wa ta'ala. Doa tidak dikabulkan Allah. Kemudian dengan kita berbuat dosa, setan jadi senang, tepuk tangan setan melihat orang-orang Islam berbuat dosa dan kesalahan. Ada orang tak sembahyang, ada orang yang nginam beram, banyak orang yang berbuat dosa maksiat, bertengkar, berkelahi, setan tepuk tangan. Hore, aku dapat menggoda mereka. Kemudian berikutnya, iaitu keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sedih dalam kubur. Melihat kita tidak akan, melihat kita tidak saling peduli. Saudara dengan saudara, famili kerabat, keluarga sudah meninggal, sedih di dalam kuburnya. Nabi juga sedih melihat umatnya tidak akon, tidak damai, tidak bersatu, tidak ukhuwah Islamiyah. Kemudian berikutnya, iaitu orang yang banyak dosa, neraka tempatnya, neraka tempatnya. Masalakakum fi saqar, firman Allah. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Lam nakum minal musallin, karena kami dulu malas sembahyang, neraka saqar. Alam nakunut imun miskin, karena kami dulu pelit bersedekah pada orang miskin, anak yatim piatu, maka kami masuk neraka saqar. Kemudian kunna nukadzibu biyaumiddin, kami tidak percaya ada pahala, ada dosa, ada hari kiamat, ada bangkit dari dalam kubur, ada padang mahsyar, solat mustaqim, timbangan dan sebagainya, kami tidak percaya. Ya Allah, kunna nakhudu ma'al khaidin, kami masuk neraka saqar karena kami dulu suka bicarain orang, carakan orang, fitnah orang, ngomongin orang, ngunjing orang. Ini nasib kami, hai saudaraku di surga, kami masuk neraka saqar. Oh, na'udzubillah min dzalika.
Kemudian dengan kita banyak berbuat dosa, kotor jiwa kita, kotor hati kita. Kemudian akan datang bencana demi bencana karena kita banyak berbuat dosa dan kesalahan. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalika. Para pendengar, ada satu pertanyaan. Apa syarat kita jadi orang beriman? Syarat jadi orang beriman. Yang merusak iman ada. Syarat jadi orang beriman ada. Rukun iman ada. Sekarang syarat jadi orang beriman. Syarat beriman ada 10 sebutkan oleh para ulama tasawuf kita. Semuanya ada diambilkan dari Quran maupun hadis Nabi. Syarat beriman yang pertama adalah syarat iman cinta kepada Allah. Apa tanda orang cinta kepada Allah? Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang cinta taat pada siapa yang dicintainya. Itu tanda orang beriman pada Allah. Cinta kepada Allah adalah taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua cinta pada malaikat. Tugas malaikat yang 10 yang kita kenal. Sudah sebutkan masing-masing. Jibril, Mikail, Surafil, Israel, malaikat Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Malik dan Ridwan. Sudah keruan tugasnya. Kita yakini, kita percaya atas keimanan terhadap malaikat. Kemudian kita cinta pada kitab-kitab suci. Maka kita baca Al-Quran. Percaya adanya Injil, Taurat, Zabur dan suhuf-suhuf yang 100. Al-Quran kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita sebarluaskan. Kemudian berikutnya, cinta pada Nabiullah, para nabi-nabi. Gimana kita cinta pada para nabi? Cinta pada nabi, kita ikuti sunnah Nabi Salam, kita laksanakan sunnah Nabi. Idda'aitum hubba rasulih taraktum sunnatahu. Kalian mengatakan cinta Nabi, tapi kalian tinggalkan sunnah Nabi. Gimana namanya cinta? Dan berikutnya, cinta pada waliullah. Waliullah, pada ulama-ulama, kita cintai mereka. Kemudian benci pada musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Syaitan, orang musyrik, orang kafir. Kita benci pada mereka. Dan kita takut akan azab Allah sementara. Kita mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Kemudian kita kerjakan perintah-perintah Allah, awamirullah, dan kita jauhkan nawahillah, larangan-larangan dari Allah Ta'ala. Itulah syarat kita jadi orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan apa yang ditanyakan oleh saudara kita. Sebelumnya, apa kabar Pak Saprudin sama keluarga, Ibu Sumi sama keluarga, Bapak M. Syafi'i sama keluarga, semuanya mudah-mudahan selamat, bahagia. Okay? Panitia pengajian kita Mas Bagi, kita sudah siap-siap. Okay? Tadi malam, namun ternyata tidak ada yang menjemput, padahal sudah diingatkan kita. Baik, okay? Kemudian berikutnya pertanyaan. Kalau kita mulai haid setelah habis waktu subuh, sudah selesai solat subuh, dan belum masuk waktu zuhur, masih ada waktu duha, salat apa yang kita qadha di awal yang tidak ada? Subuh sudah terlaksana, zuhur belum masuk waktunya, masa kita qadha? Karena kita belum meninggalkan zuhur dan kita sudah laksanakan subuh. Ya subuh tidak diqadha. Zuhurnya ya kita tidak qadha. Kenapa? Belum masuk waktunya. Itulah kaum wanita yang punya tugas. Okay? Kenapa tidak diqadha? Solat tinggalkan oleh kaum wanita yang main. Itulah kemurahan Allah, keringanan dari Allah. Coba diqadha, tambah yang memang diwajibkan, double solatnya. Kasihan kaum wanita, banyak sibukannya, ada yang hamil, ada yang nyusuin dan sebagainya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kasih Sayang pada kaum wanita, tidak wajibkan untuk qadha solat karena haid, karena nifas. Itu dia keringanan dari Allah Ta'ala. Baik, makasih kepada anda. Lanjut.
Misalnya ada bangkai cicak atau kecoa di dalam jeding kita yang berisi air. Apakah jeding yang kurang 2 kolah ini boleh kita pakai untuk berwudu? Pasah wudu kita. Para pendengar, bangkai kecoa itu tidak mengalir darahnya. Sama dengan nyamuk, sama dengan lalat. Maka dia dimaafkan. Tidak dianggap membuat najis air kurang 2 kolah karena bangkai kecoa atau lalat atau nyamuk atau semut. Tapi kalau bangkai cicak, bangkai tikus, ya air kurang 2 kolah, walaupun tidak berubah, tetap najis hukumnya. Maka tidak boleh kita pakai airnya untuk berwudu, mandi. Kenapa? Kemasukan bangkai yang tidak dimaafkan dan airnya kurang 2 kolah walaupun tidak berubah. Karena itu hati-hati. Okay? Terima kasih kepada anda bertanya. Berikutnya, apabila setan dan neraka sama-sama cipta dari api. Betul. Neraka ya panasnya Masya Allah. Kenapa setan bisa merasakan sakit ketika dimasukkan dalam neraka? Iya. Setannya panasnya 20 derajat Celcius. Api nerakanya 2000 derajat Celcius. Ya tentu neraka lebih panas luar biasa banding setan. Maka setan kepanasan. Karena panasnya setan hanya 200 derajat Celcius. Panasnya api neraka umpama 2000 derajat Celcius. Ya kepanasan setannya. Itu contoh yang ringan saja. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membagi warisan berupa tanah, tapi anak pertama tidak diajak membagi warisan, tidak kebagian? Apa karena anak pertama itu anak tiri dari si bapak yang meninggal dunia, sedangkan tanah dan lainnya punyanya nenek kandung sebelum nikah sama kakek tiri saya? Minta solusinya. Kasihan bapak saya tidak kebagian warisan. Nenek juga sudah tua, sering lupa. Para pendengar, tentu dari ayah tirinya si anak tirinya tidak kebagian. Nanti kalau ibunya meninggal dunia, di situ dia dapat warisan. Tapi ibunya harus dapat warisan dari peninggalan si ayah tiri tersebut atau kakek tiri. Ibu yang dapat, pun anaknya, anak tirinya tidak kebagian. Karena itu maka harus diperhitungkan mana dia milik si nenek yang sungguhnya. Kemudian mana milik daripada si kakek. Itu yang dibagi untuk anaknya kakek dan anaknya dan istrinya si nenek kita. Sedangkan anak tirinya tidak bagian dari harta si kakek yang memang harta aslinya, bukan harta dari neneknya. Harus diberi dia. Nanti kalau nenek meninggal dunia, dia dapat bagian dari sang nenek. Demikian. Jadi harus diperhatikan mana milik nenek dan mana yang akan dibagi untuk nenek maupun untuk anaknya si kakek. Baik, mohon pertanyaan, bagaimana cara kita mengatasi problema hati? Hati yang tidak tenang, hati yang tidak tenteram, hati yang tidak damai. Ada 2 jawaban. Jawaban dari Syekh Hasan Basri. Siapa mau tenang hati dan jiwanya, amalkan 5 macam. Pertama, yaitu aksiru min subati salihin. Banyak-banyak bersahabat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang soleh, dengan orang alim soleh. Yang kedua, aksiru min qiyamil lail. Banyak-banyak malam, banyak bangun waktu malam, solat tahajud, solat witir, baca Quran, berdoa, beristighfar dan sebagainya. Aksiru min tilawatil Quran. Banyak-banyak baca Quran dengan merenungkan maknanya. Aksiru minat tadarru qubaila subhi. Banyak-banyak baca istighfar sebelum subuh. Aksiru
min ikhla'il batni, banyak-banyak mengosongkan perut, entah itu puasa sunat atau tidak, banyak makan. Sedangkan menurut ulama yang lainnya, untuk obat hati adalah pertama, katanya banyak baca Quran dan banyak zikir pada Allah. Yang kedua, banyak tawaduk dan sering menangis. Yang ketiga, sering-sering hadiri majlis ilmu. Yang keempat, banyak ingat mati, zikrul maut. Kita dianjurkan banyak ingat mati. Ingat dua, lupakan dua. Ingat Allah, ingat mati, lupakan dua, iaitu lupakan kebaikan kita pada orang dan lupakan kejahatan orang kepada kita. Dua selalu diingat, dua selalu dilupakan. Kemudian supaya kita tenang hati jiwa, suka menghadiri, menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian suka ziarah kubur orang tua. Kemudian doa khusus, mohon kenangan jiwa dan batin. Umpama doanya, Allahumma ja'al nafsana nafsan taibatan mutmainnah ta'yatan hafizah du'milul biliqa'ika taknau bi'ata'ka tadwa biqada'ik la hawla wa la quwata illa billahi aliyul azim. Itu dia doanya. Kemudian kalau mau kita tenang, sering-sering sedekah. Nabi mengatakan, man wajada fi qalbi qasawa falyanshuri sadaqah. Siapa tidak tenang hati dan pikirannya, ayo pada bersedekah. Yang tidak tenang hati, pikirannya galau hatinya, sedekah. Sedekah itu obat hati yang tidak tenang. Bahkan obat penyakit adalah yaitu sedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit anda dengan jalan bersedekah. Demikian bunyi hadisnya. Talibat mahat akan semesteran nanti tanggal 13 bulan Januari. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sudah siap menghadapinya. Demikian, termasuk tadi sedekah pada anak yatim piatu. Nabi mengatakan, "Idza aradta," apabila engkau ingin, tudrika hayataka, sampai cita-citamu, keinginanmu, wa yalina qalbuka, dan apabila engkau ingin tenang hati dan pikiranmu, maka hendaklah usap pada anak yatim, beri sedekah makanan pada anak yatim, pasti tercapai cita-cita tenang hati dan pikiran. Sabda Nabi, suka sedekahin anak yatim, tenang hati dan pikiran. Dan yang kedua, tercapai harapan dan cita-citanya. Amin dong ya Rabbal Alamin. Tanya yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengharapkan doa-doa dari pelunggu kami para pendengar maupun pendengar kami yang ada sekitaran Pulau Lombok sampai Ampenan, Mataram sana, Lombok Utara, Lombok Tengah bagian selatan, banyak tanyaan. Alhamdulillah, dari Semparu juga Pak Haji. Mudah-mudahan sehat selamat bahagia di tahun 2024 ini Pak Haji di Desa Semparu, Kecamatan Kopan. Itu juga yang ada di Darmaji maupun Desa Monggas. Tentunya juga dengan pendengar kami yang ada kemarin dari kota Riyadh, Arab Saudi, dari Jeddah, dari Makkah, dari Abu Dhabi juga ada. Mudah-mudahan doa antum antuna dikabul Allah Ta'ala. Gitu juga dari Yaman, gitu juga dari Jepang. Mudah-mudahan kabul. Lebih-lebih dari Malaysia yang paling banyak, dari Batam. Apa bunyi doa mengusap muka, wajah setelah salam? Mohon dibaca pelan-pelan. Para pendengar, setelah kita mengucap salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, biasa ditambah as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hazan wal ghamma. Itu dia. Kita mohon pada Allah agar kita dijauhkan dari tiga macam: susah, sedih, stres, depresi, dan menderita. Semua dijauhkan Allah dari diri kita yang baru selesai solat. Maka insyaAllah sabda Nabi, doa dalam
permohonan kita akan dikabul Allah, jauh dari stres, depresi, frustasi, putus asa, sulitan, penderitaan. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Allahumma amin. Tuan Guru Tia mau nanya, apakah boleh kita sikat gigi pada siang hari ketika kita menjalani puasa, padu maupun sunat? Waktu selesai makan sahur, kita tidak sempat sikat gigi. Tidak apa-apa. Kita sikat gigi pada subuh, boleh. Pada duha, boleh. Siang hari, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Walaupun boleh, tapi kalau berlebihan ada air odol yang masuk ke dalam tenggorokan kita, maka batal puasa kita. Walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena kita israf, berlebih-lebihan kumur, berlebih-lebihan sikat gigi. Okay? Karena itu jangan berlebih-lebihan. Nanti kalau masuk walaupun tidak sengaja, batal puasa anda. Demikian. Okay? Kan itu alangkah indahnya telah makan sahur, mau solat subuh, kita sudah sikat gigi bersih pakai odol. Gitu dia. Okay? Baik, makasih pada anda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, merubah ciptaan Allah jatuhnya dosa. Yughayyiruna khalqallah. Mereka merubah ciptaan Allah. Gimana hukum orang yang menggunakan kawat gigi, behal untuk meratakan giginya? Kalau betul dengan pakai behal giginya yang tidak rata, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Apa istilahnya? Gigi demikian. Dia pakai behal untuk meratakannya supaya mudah membaca, enak membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan niatnya semata lillah ta'ala, silakan. Tapi kalau niatnya ada unsur riya, so pamer, maka itu adalah termasuk syirik kecil. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Ayat riya. Paling aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil atau riya, so pamer. Supaya dilihat, supaya kelihatannya menarik, gampang dapat pacar. Kalau itu tujuan, anda sudah masuk syirik kecil. Karena itu kalau memang perlu ya, kalau enggak ya. Sama orang pakai gigi emas, kalau tujuannya lillah ta'ala. Tapi kalau tujuannya pamer, so narik perhatian orang, syirik kecil. Nauzubillah min dzalika. Sekarang banyak ya cewek-cewek pakai behal supaya tertarik orang mandangnya. Bagaimana hukum kaum wanita menginjak ujung kainnya, ujung telekungnya dalam solat? Boleh dan boleh. Yang tidak boleh tertutupkan wajah dan telapak tangan. Kalau kaki terinjak oleh tumit, jangan kelihatan tumitnya. Kalau kelihatan tumit dalam solat, tidak sah solatnya, batal solatnya, ulangi solatnya kalau ada yang beritahunya. Nah, itu boleh nginjak ujung telekung, ujung kain pada waktu solat, bagi kaum wanita. Kemudian bagi kaum wanita boleh, tidak boleh tertutup wajah atau kening, dan juga telapak tangannya harus langsung menyentuh yaitu sajadah atau tikar tempat solatnya. InsyaAllah, hati-hati kaum wanita. Dia mau tanya, apakah solatnya orang yang tuli dan bisu sah hukumnya? Kan dia bisa melihat. Dia diajar dengan pakai isyarat. Dia tidak dengar. Dan dia juga bisu, tidak bisa ngomong. Tetapi dia bisa melihat. Gimana dia dilatih, diajar oleh orang yang pandai mengajarnya, supaya dia bisa melaksanakan ibadah solat. Dia juga wajahnya, akalnya normal. Dia bisa solat dengan caranya. Dan tidak boleh maksanya. Karena dia bisu, tidak bisa baca. Dia juga tuli, karena dia tidak mendengar, tapi bisa diajar dengan isyarat. Seperti kita lihat sekarang banyak di TV, ada yang pakai isyarat, ada pejabat yang bicara, ada
orang di belakangnya memberi isyarat untuk orang-orang yang tidak mendengar atau tidak bisa ngomong bicara alias bisu. Itulah dia Maha Kuasa Allah. Bisa diajar manusia yang tuli, yang bisu dengan bahasa isyarat. Amin. Allahumma amin. Bolehkah kita sujud syukur dalam keadaan duduk? Gimana jika sujud syukur untuk nazar? Bolehkah dengan cara duduk? Karena lebih mudah. Para pendengar, sujud syukur itu di luar solat. Tak boleh sujud syukur dalam solat. Sujud syukur dalam keadaan berwudu. Sujud syukur menghadap kiblat. Hanya satu kali sujud. Apa secara diri kemudian kita turun untuk sujud. Atau kita sedang duduk. Terfikir oleh kita nikmat yang sudah datang pada kita. Kita bersyukur, langsung kita Allahu Akbar dengan niatan sujud syukur, kita sujud sekali, gitu. Sajada wajha alladhi khalaqahu sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ta'ala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa tadi kita berdiri atau kita duduk, yang penting hadap kiblat, suci, sudah berwudu, maka insya-Allah sujud syukurnya sudah sah, dan insya-Allah karena sujud syukur nikmat Tuhan akan datang bertambah-tambah pada kita. Nabi senantiasa banyak sujud syukur. Apakah anda dapat nikmat, berita yang menggembirakan, atau terhindar dari bala bencana musibah? Umpama ada orang kecelakaan kendaraannya, naudzubillah. Dia selamat, tidak apa-apa, yang lainnya mati. Dia sujud syukur di luar kendaraannya, menghadap kiblat. Karena syukurnya tidak masuk korban kecelakaan. Apa boleh kita solat wajib 2 kali? Misalnya, kita solat wajib sendirian, dan setelah salam ada orang yang solat jamaah, terus kita ikut jamaah, boleh dan boleh. Itu jadi zaman Nabi SAW. Nabi solat berjamaah, beliau jadi imam. Tiba-tiba beliau sedang solat, ada orang datang 2 orang. Langsung duduk di belakang di masjid. Nabi melihat dengan tengkuknya, seperti melihat dengan penantangnya matanya. Nabi melihat 2 orang datang belakangan, tidak ikut solat jamaah, dia duduk di belakang. Nabi panggil. Dipanggil kedua orang itu. Kemudian mereka datang menggigil di hadapan Nabi. Ya, Nabi mengatakan, "Ma mana'akum ma'alla rusali ya ma'ana?" Apa menghalangi kamu tidak solat sama kami? Dia jawab, "Qad shalaina fi rihalin." Kami sudah solat tadi di rumah ya Rasulullah. Walaupun kamu sudah solat di rumah, kalau kamu ketemu orang solat jamaah, ikut solat jamaah. Solatmu di rumah itu adalah amalan wajibmu. Kemudian solatmu yang kedua adalah sebagai tambahan amal sunatmu. Ibaratnya labanya, untungnya, modal sudah datang, sudah cukup. Kemudian labanya dengan solat yang kedua kali. Boleh cara demikian itu. Penting solat kedua berjamaah. Gimana hukumnya orang junub di dalam musafir dan datang waktu solat, kemudian ia tayammum tanpa wudu dan mandi besar, ya, tidak ada air. Tidak ada air, ya. Tidak ada wudu, tidak ada air untuk wudu, tidak ada air untuk mandi besar. Kalau ada, ya wajib mandi besar dulu dan wudu dulu. Kalau tidak ada air, tayammum. Apakah sah solatnya? Ya, sah solatnya. Karena tidak ada air, dan tidak. Tayammum pertama untuk mandi junub, tayammum kedua untuk mengganti wudu, 2 kali tayammum. Setelah sampai di rumah tujuan, dia harus mengulangi solatnya. Solat dah diulangi, tapi dia wajib mandi junub. Wajib mandi junub. Demikian, karena dia belum mandi junub, baru nanti berwudu untuk solat berikutnya. Amin. Allahumma amin. Bika Pak Haji M. Yasin ada di Lutfi Wengkang, Loyok. Mudah-mudahan sehat selamat sama keluarga.
Apakah rencananya Pak Haji akan jadi? Mudah-mudahan. Apakah boleh kita memakai pakaian yang pernah kita pakai bekerja di sawah tapi tidak najis untuk melaksanakan ibadah solat? Kalau masih bersih dan tidak najis, silakan. Tapi kalau kotor karena keringat dan sebagainya, masa enak pakai pakaian basah-basah karena keringat? Kita tidak salin pakaian, kita tidak mandi dulu karena keringatan, apalagi zaman sekarang. Ya salin pakaian walaupun suci, pakai pakaian yang lain, kemudian kita mandi, jangan keringatan, setelah itu berwudu, baru sholat, pakai pakaian yang lainnya. Jangan pakaian yang basah karena keringat, walaupun keringat itu hukumnya suci. Tapi tidak enak pakai pakaian bekas keringat basah-basahan. Tidak khusyuk, pasti tidak khusyuk sholatnya. Bagaimana kalau kita melihara anjing dengan tujuan memelihara rumah dari maling, melihara sapi, ayam, peliharaan kita dari maling, atau melihara anjing untuk pergi berburu, itu boleh semuanya, karena lil hajah namanya. Kita melihara anjing untuk melihara rumah, melihara sapi, kambing, atau melihara kebun untuk berburu, dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau hanya melihara anjing hanya untuk kesenangan, anjingnya keluar masuk dalam rumah, siapa melihara anjing tanpa tujuan, maka tiap hari dia kehilangan pahala 2 gunung Uhud. Jangan lebih banyak dosanya, pahalanya hilang daripada yaitu pahala yang datang. Hilang Kirathani, 2 gunung pahalanya hilang tiap hari siapa melihara anjing. Dan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah orang yang memelihara anjing, apalagi anjingnya najis mughalladha, kencing di mana-mana, berak di mana-mana. Apalagi musim hujan. Masya Allah. Jadi kalau memang kurang-kurang pentingan, tidak usah kita pelihara anjing. Pakai aja CCTV, pasang CCTV supaya kelihatan malingnya, kelihatan garong rampoknya melalui CCTV yang kita pasang di rumah kita. Tapi kalau mau ya silakan pelihara anjing, tapi tidak di rumah kita. Saya pernah datang ke rumah seorang, dia pelihara anjing. Saya duduk di kursinya. Ternyata di samping saya kursi ada anjing juga duduk di situ. Dia duduk dekat saya. Memang tak gigit dan gonggong, tapi dia duduk bersebelahan dengan saya sebagai tamu. Masya Allah. Saya kaget, karena ada teman saya duduk berdampingan anjingnya tuan rumah. Nauzubillah min dzalika. Demikian, kepada anda. Jadi kalau ada pentingan, silakan pelihara anjing. Apa hikmah kita selalu mengingat kematian? Para pendengar, mengingat kematian seolah-olah merasa kematian sudah dekat. Itu yang bagus, hingga membuat hati dan pikiran kita tidak tenang. Namun di samping itu, berusaha perbaiki amal diri kita. Tidak jarang sampai terbawa dalam mimpi. Apa sebenarnya ya Ustaz? Para pendengar, mengingat mati itu bagus. Uzkuril maut tapi sholatikum. Ingatlah kematian, hatta dalam sembahyang pun ingat mati. Kemudian sholli sholat muwaddiin, anggap itu adalah sholatmu yang terakhir. Udah nafsaka fil maut, anggap dirimu sudah dekat pada kematian. Seorang sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkan seamalan-amalan, apabila saya lakukan, maka saya masuk surga dan selamat daripada azab api neraka. Wah, semua kita pingin, Bu Haja, semua kita ingin seperti itu. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Masuk surga jauh-jauh dari api neraka. Semua kita ingin. Kan Nabi mengatakan, aksir zikron maut. Banyak-banyak kau ingat mati yang pertama. Allah akan mudahkan urusan duniamu. Lu selalu banyak ingat mati. Yang kedua,
aktsiri solat alayya. Banyak-banyak kau baca selawat untukku. Allah akan ngampuni dosa-dosamu kerana banyak baca selawat untukku. Yang kedua, aktsiri doa, banyak-banyak berdoa. Kerana kamu tidak tahu doa yang mana yang akan dikabul Allah. Alaika bisyukri fa inna syukra yazidu bin ni'am. Banyak-banyak bersyukur pada Allah. Syukur menyebabkan nikmat Allah bertambah-tambah kepada engkau. Kemudian salim ala man laqitahu. Ucapkan salam pada siapa temanmu berjumpa. Allah akan tambah pahala dan rahmat bagimu. Salim ala ahlika. Ucapkan salam pada keluargamu. Keluar rumah, masuk rumah, ucap salam. Allah nambah barokah, harmonis. Nambah rezeki dalam rumah tangga anda. Wakir kabiral muslim warham sagirahum ana wa anta fil jannah kada. Hormati orang tua-tua. Sayangi anak-anak muda. Kau bersamaku nanti dalam syurga seperti ini. Antana ma'ala ta'ara immutta syahidan. Naklah kau tidur dalam keadaan suci, sudah berudu. Kalau kamu mati, matimu mati syahid. Matimu mati syahid. Kemudian berikutnya, iaitu hendaklah kamu selalu solat malam. Aktsir solat bil laili. Banyak solat waktu malam. Solat jamaah, solat sunat, tahajud dan sebagainya. Tuhibbukal hafadhah. Kamu akan dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu amalanmu, kamu dijamin masuk surga, jauh dari api neraka. Nomor satu adalah banyak-banyak ingat kepada kematian. Ayo, dengan demikian kita tidak jadi sombong, angkuh. Kena ingat diri kita, pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Mudah-mudahan. Makasih pada anda. Okay? Tak perlu sampai nangis, kita akan mengingat dosa kita banyak, matian kita rasanya sudah dekat, perbanyak. Okay? Saya kalau bikin buku agenda, masukkan buku agenda untuk tolab talibat mahat yang akan tamat tahrijat. Selalu saya ucapkan di situ satu kalimat pesanan kepada tolab talibat tahrijat. Tolong nanti kalau salah seorang kami para masyayikh diberitakan meninggal dunia wafat, mohon supaya didoakan biar para masyayikh almarhum diberikan rahmat ampunan oleh Allah Ta'ala. Itu pesan kita selalu. Setiap agenda berisi pesan seperti itu. Tolong doakan kami para masyayikh yang sudah meninggal dunia. Dah banyak masyayikh yang meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan semuanya selamat berkat doa dari mutahrijat, dan kami masih hidup para masyayikh nanti saatnya dipanggil Allah, tolong juga didoakan mintakan ampun kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon diijazahkan doa biar kami jadi hamba Allah istiqamah dalam kebaikan. Dikabulkan hajat kami. Doanya antara lain, banyak doa istiqamah. Yaitu umpama mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma nas'aluka tsabat fil amri, nas'aluka azimata rusydi, nas'aluka syukra ni'matika husna ibadatik, nas'aluka lisanan dzakira qalban syakira. Itu antara lain doa mohon istiqamah. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat, tarkal munkarat, hubban masakin, wa taghfira lana wa tarhamana wa tatuba alaina ya Allah. Juga itu adalah doa mohon istiqamah. Allahumma nas'aluka sihhata wal iffata wal amanata husnal khuluq war ridha bil qadar. Juga boleh dipakai jadi doa, yaitu mohon jadi hamba yang istiqamah. Baik, nggih. Kemudian kebaikan kita, hajat kita segera dikabulkan. Apa yang kita baca supaya doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama Allah maghnina bil ilmi, zayyina bil hilmi, akrimna bil taqwa, jamilna bil afiyah.
wablana ya wahab ilma hikmah li rizqi razaq kulana sahila bil khayya fatta wabtahu bil huda wa bil ilmi ya alim kullana fadila. Allahumma inna nas'aluka Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semua itu adalah doa-doa untuk kita mohon dikabulkan harapan dan keinginan kita. Mudah-mudahan. Kemarin kami diminta ijazah oleh salah seorang ustadz yang menjadi anggota penghuni lapas Solong narapidana. Dia ustadz kelihatannya. Dia minta ijazah yang kita baca setiap hari. Hari Jumat, Ya Allah 1000 kali. Hari Sabtu, La ilaha illallah 1000 kali. Hari Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Hari Senin, La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 1000 kali. Hari Selasa, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Hari Rabu, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Hari Kamis, Subhanallah bihamdi wa Allahul azim 1000 kali. Dia minta diijazahkan biar saya menjadi senang bacanya dan tenang hati dan pikiran. Dia minta ijazahnya, saya ijazahkan. Yang kedua, apa yang saya baca supaya saya jadi tenang hati dan pikiran daripada ayat Quran. Bacalah setiap hari 1 juz, sempatan banyak di penjara. Dadak sibuk kan? Tak pergi ke sawah, tak pergi berdagang, tak pergi ngajar. Okay? Hanya ngerap di dalam penjara. Apapun yang kita baca, banyak sempatan. Baca Quran. Pama surah Yasin, Waqi'ah, Tabarak, Sajadah, Ad-Dukhan, Ar-Rahman dan sebagainya. Renungkan maknanya, insyaAllah tenang hati dan pikiran kita. Apa kami baca katanya, supaya hutang kami cepat lunas. Jangan-jangan dia masuk penjara karena hutangnya. Supaya lunas katanya. Kami anjurkan anjuran Nabi. Siapa dalam sujudnya dia baca Allah makfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman suwak. Sabda Nabi, hutang laksana gunung, Allah akan nolong dia untuk melunasi, membayar hutangnya asal ada niat bayar hutang. Itu kita sampaikan kepadanya. Okay? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Bagaimana urutan taubat yang benar? Apakah harus setiap hari? Sebaiknya taubat setiap hari, tiap minggu sekurangnya. Okay? Minimal sekali sebulan. Tapi kalau setiap hari, bagus dan bagus. Solat sunat taubat. Kalau solat sunat taubat, ya. Kita laksanakan 2 rakaat. Solat sunat taubat. Rakaat ini lillah ta'ala. Solat sunat taubat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Kemudian kita baca ayatnya sama. Rakaat pertama, rakaat kedua. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Itu dibaca rakaat pertama, itu dibaca rakaat kedua. Setelah kita salam, kita baca istighfar 70 kali. Di ujung istighfar kita baca Ilahi abdukal asi ataka muqiram bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tat'arun faman narju siwaka. Itu solat sunat taubat. Dan syarat kita bertobat, pertama harus ada pengakuan kita ni hamba yang banyak dosa. La ilaha illa anta wa anaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngaku banyak dosa. Yang kedua ada penyesalan. At-taubah an-nadamah. Taubat itu ada penyesalan. Kalau tidak nyesal, tidak taubat namanya. Main-main. Okay? Atau tobat sambal kata orang. Dan setelah itu ada niat tekad tidak akan berbuat lagi. Dia akan mengulangi lagi dosa kesalahannya. Stop, tidak akan mengerjakan lagi. Kemudian berikutnya
istighfar, mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, minta maaf pada manusia atas kesalahan kita, mengembalikan hak-hak manusia yang pernah kita ambil, pernah kita curi, kita tipu daya, kembalikan. Itu minta halalnya. Perbaiki diri dengan amal ibadah kita. Tanda-tanda tobat diterima Allah antara lain, yaitu apabila kita semakin meningkat ibadah pada Allah Ta'ala. Umpama tahun ini kita bertobat, okay? Maka kita meningkat amal ibadah tahun ini dibanding tahun yang kemarin. Kemudian berikutnya kita selalu hadiri pengajian, nuntut ilmu. Jangan malas gengsi nuntut ilmu. Al-istangkipan yata'alamal ilma. Jangan gengsi nuntut ilmu. Malam Ahad kami berikan pengajian di musholanya Minda kita Al-Mukarramah. Musholla Sirzam namanya. Sana di Ngetang, yaitu Gelang, sebelah selatan gedeng beliau, gedengnya Bapak Tuan Guru Bajang. Situ musola kita hadiri sekali sebulan di musola tersebut. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan, rahmat, pahala, kebaikan karena kita ngiring uminda kita, ngiring Bapak Tuan Guru Bajang. Mudah-mudahan perjuangan beliau mendapatkan ridho, suksesan dari Allah Ta'ala. Kita doakan. Kemudian berikutnya, tanda orang taubatnya di Allah, orangnya rajin bersedekah, Kemudian mengganti teman bergaulnya, orang baik-baik, orang soleh-soleh. Kemudian mengganti akhlaknya, merubah akhlaknya, sifatnya. Kemudian berganti cara berpakaian. Tidak lagi pakaian yang senteng, yang kurang bakal, tidak sopan. Itu antara lain tanda-tanda taubat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan urutan-urutan. Taubat itu hukumnya wajib. Solat sunatnya ya sunat, tapi taubat hukumnya adalah wajib. Tidak ada gunanya mengerjakan amalan sunat kalau belum taubat dari dosa dan kesalahan. Demikian Imam Ghazali menyatakan. Mudah-mudahan. Amin. Jam berapa habis waktu solat sunat duha? Waktu solat duha setengah jam setelah matahari terbit sampai matahari pas di atas kepala. Matahari tergelincir pas di atas kepala kita. Bahasa Inggrisnya mortang jelo. Okay? Mungkin menjelang terahim Zohor. Belum azan Zohor, sedang terahim. Saat itu selesailah waktu untuk solat duha. Ya jangan ditunggu solat duha sampai rahim Zohor. Kecuali orang yang mungkin terlalu amat sangat sibuk dalam perjalanan, belum sempat duha, sudah mau rahim Zohor. Ya saat itu segera solat sunat duha 2 rakaat. Apakah wajib kita mengulangi solat kita pas kita sudah selesai solat? Baru kita mengetahui bahawa ada aurat yang terbuka, pemakaiannya tepung. Ya Allah. Kalau kita baru tahu ya ulangi solat. Ada yang beritahu setelah selesai solat. Tapi kalau kita tahu waktu solat, segera kita tutup atau ditutupkan oleh teman. Okay? Aurat kita terbuka, ditutupkan oleh teman. Maka kita tidak perlu ngulangi. Tapi kalau tidak ada nutup atau terbuka terus sampai selesai solat kita, maka kita wajib ngulangi solat kita. Kenapa? Tidak cukup syarat, yaitu tertutupnya aurat. Gimana kalau lalat masuk ke dalam makanan atau minuman? Baik itu nasinya atau lauk pauknya. Boleh. Halal. Tidak najis. Nabi mengatakan, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum." Apabila ada lalat masuk dalam minuman kalian. Summal yang misu, summal ni, kemudian dia cemplungkan lalat itu, dia summal yang jauh, kemudian diangkat, dibuang. Air minumnya diminum, tidak apa-apa. Kenapa? Karena salah satu sayapnya mengandung penyakit, salah satu sayapnya mengandung obat, maka dengan dimasukkan dalam minuman, cemplungkan, tenggelamkan, yang baru dikeluarkan, maka penyakitnya hilang,
oleh obat yang ada pada salah satu sayapnya si lalat tersebut. Minum dia. Yang dibuang, bazir, suci, tidak najis. Kenapa? Karena lalat darahnya tidak mengalir. Ma'fuun anhu, dimaafkan bangkil lalat. Demikian. Jadi jangan dimakan lalatnya sudah mati, dikeluarkan. Okay? Nasinya, lauk pauknya, air minumnya dimakan, tidak apa-apa. Terima kasih pada anda bertanya. Mohon jelaskan masalah yang bagaimana seharusnya jadi pendamping kita bagi laki-laki muslim atau bagi perempuan muslimah agar hidupnya bahagia dunia akhirat. Karena ini semua adalah keinginan kita bersama. Syukran. Nabi bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita apabila dipandang menyenangkan, apabila disuruh taat, apabila tinggalkan jaga diri, dan dia menjaga harta benda kita. Okay? Melihara kehormatan diri, itu dia wanita yang baik. Karena itu maka laki-laki wanita yang jadi pendamping kita dilihat dari keturunannya orang baik-baik, lihat dari kayaannya alhamdulillah, dilihat dari wajahnya, fisiknya sempurna. Okay? Kemudian dari segi agamanya, orangnya beragama, berilmu agama, taat ibadahnya, insya Allah selamat kita, bahagia kita. Nabi mengatakan, sungguhnya karunia Allah yang paling besar telah iman takwa adalah zawjatun salihatun. Allah berikan pada kita pendamping, seorang istri yang salihah atau suami yang saleh, yang bertanggung jawab. Nah itu zaman sekarang. Perlu melihat agamanya, akhlaknya, ibadahnya. Kalau tidak, hanya melihat cantikan. Kadang banyak orang cantik. Lihat kayanya, belum tentu tetap kaya. Kemudian, lihat keturunan, tidak menjamin. Yang menjamin baik, tidak baiknya, harmonis, bahagia adalah agamanya, ilmu agamanya, ketaatannya beragama. Itu dia. Okay? Ayyuma mar'atin salat khamsaha, shamat sharaha, ta'at balaha, hafizat farjaha. Siapa seorang wanita salatnya lancar, puasanya lancar, dia taat pada suaminya, jaga kehormatan dirinya, besok dipanggil, ibu silakan masuk surga. Lalu pintu mana anda mau? Please silakan. Pintu surga yang 8. Masya Allah. Imamratin matat zaujuha radin anha qalatil jannah. Siapa seorang istri meninggal dunia dalam ridha suaminya, pasti masuk surga, mesti masuk surga. Amin. Allahumma amin. Demikian kepada anda bertanya. Alhamdulillah. Misal kita lagi puasa sunat, lalu ada undangan takziah, mana yang lebih bagus? Apakah puasa kita lanjutkan atau kita memenuhi undangan dan ikut minum atau makan di tempat undangan? Kita jawab mengatakan boleh. Kanjeng Nabi SAW pernah diberitahu oleh istri beliau Siti Aisyah Humairah, ya Rasulullah, siang hari ini tadi ada hadiah kirimkan oleh tangga. Apa hadiahnya? Jajan haisun. Jajan haisun ya. Nabi maklum jajan haisun bikin dari buah korma, kemudian campur dengan apa lagi, bikin madulani, tambah dengan apa lagi, hingga rasanya enak sekali. Coba aku lihat sabda Nabi. Nabi melihatnya, saya mau makannya, saya makan sedikit. Saya benarnya puasa sunat, tapi karena pingin makan jajan haisun, saya batalkan puasa sunat saya. Jadi boleh batalkan puasa sunat kita demi suatu keperluan dan kepentingan, demi menghormati tamu dan lain sebagainya. Boleh. Okay? Baik. Pembatal puasa sunat orang yang
dia sahurnya waktu rahim. Waktu rahim subuh masih ada waktu. Sebenarnya harus sudah selesai makan sahurnya. Jangan berebutan dengan waktu subuh. Tapi kalau tepat waktu, disiplin waktu, maka waktu rahim belum ada subuh, silakan segera habiskan makan sahurnya. Segera kumur-kumur supaya dan puasanya sah hukumnya. Nah itu jangan disengaja batalkan makan sahur terlambat. Apa saja membabkan air itu mustakmal. Air mustakmal iaitu air yang sudah dipakai basuhan wajib. Entah mandi, entah berwudu. Kemudian air itu kurang 2 kolah. Mustakmal, tidak boleh pakai bersuci lagi. Karena itu, maka hati-hati daripada basuhan wajib wudu maupun mandi junub. Airnya itu ketampung kurang 2 kolah, maka mustakmal, tidak boleh dipakai bersuci lagi. Demikian kepada anda. Kita jawab lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya minum lebih dahulu. Bismillah. Selamat tahun baru Pak Ustaz. Semoga sehat, walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Allahumma amin. Oh ya, doanya. Okay. Hajah. Mudah-mudahan anda juga. Okay. Kalau kita doa orang dari jauh, maka ikut malaikat membacakan doa untuk kita mendoakan orang yang jauh. Pamatullah talibat ma'ad, doakan kami, malaikat mengatakan amin amin walakabimislin. Kami mendoakannya amin amin walakabimislin. Kata malaikat doakan kita untuk orang yang jauh. InsyaAllah doanya kabul. Bolehkah menyemarakkan malam tahun baru 1 Januari dengan membaca Yasinan Hizban? Kerana ada yang melakukan itu kalau tidak ada anjuran. Dan apakah tidak jadi bid'ah? Marwan Batu Gapit. Para pendengar, boleh-boleh saja kita itu berzikir, berdoa, Yasinan, Hizban, pengajian dalam rangka menyambut 1 Januari. Sebagai rasa syukur kita, masih umur kita 1 Januari, maka syukur kita itu bentuknya adalah baca doa, Yasinan, Hizban dan sebagainya. Kami di musholla ya Hizban, Yasinan, pengajian. Kemudian tak lupa juga sedekahan. Di sebelah kami, di madrasah ada juga yang Hizban. Tak apa-apa. Niat kita kan sebenarnya Allah umur, sehat walafiat sampai ketemu 1 Januari. Syukur alhamdulillah. Mana bentuk syukurnya? Baca Yasin, berjamaah, ngaji, Hizban dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh-boleh saja. Terima kasih kepada anda. Demikian. Jadi bukan meniatkan semata-mata niatkan 1 Januarinya, tahun Masehinya, tetapi syukuri umur kita masih ada sampai tahun baru. Semua tahun milik Allah, semua hari milik Allah. Nabi tanya, ya Rasulullah, bulan apa paling baik? Hari apa paling baik? Amal apa paling baik? Nabi menjawab, bulan terbaik bulan Ramadan, hari terbaik hari Jumat. Amalan terbaik adalah solat awal waktu. Sayyidina Ali tanya, ya Sayyidina Ali, bulan apa paling baik? Hari apa paling baik? Amalan apa paling baik? Beliau jawab, amalan paling baik, amalannya diterima Allah. Amalan ibadah diterima Allah, paling baik amalan. Bulan terbaik, bulan di mana engkau taubat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Hari terbaik, hari engkau meninggal dunia dalam iman dan takwa, dalam ibadah. Itu paling baik, kata beliau. Demikian kepada anda. Jadi silakan bayar rasa syukur, umur masih ada, kita berzikir, berdoa, Yasinan, Hizban, no problem. Marwan Batu Gapit. Kalau kita baca doa, gimana hukumnya? Kita baca doa awal tahun, akhir tahun pada 1 Januari. Dan awal tahun, akhir tahun pada 1 Muharram. Dari segi boleh-boleh saja. Tapi tentu lebih utama
Yang kita baca 1 Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi. Akhir tahunnya kita baca 3. Mohon 3. Ya Allah, Ya Rabb, apabila setahun yang lalu kami banyak berbuat dosa dan maksiat, mohon Ya Allah, Engkau mengampuni dosa kami Ya Allah. Apabila setahun yang lalu kami ada berbuat kebaikan, amal soleh, mohon pada diterima Ya Allah amal soleh kami, ibadah kami. Dan Ya Allah, kami mohon jangan sampai kami jadi hamba yang gampang putus asa. Walau taqta' rajai minka Ya Allah, jangan kau putuskan harapan kami kepadamu Ya Allah. Karena ini banyak orang putus asa, banyak orang stres, galau, depresi. Ujungnya banyak yang bunuh diri, banyak yang minum baygon. Karena di rumah-rumah sakit tertentu disiapkan kamar khusus untuk orang yang stres karena tidak dapat menjadi anggota DPR, DPRD dan sebagainya. Sudah siapkan kamar khusus, kelas PIP untuk mereka yang stres karena tidak bisa jadi anggota DPR. Okay? Tak cukup suara, kalah oleh teman yang lain. Masya Allah. Okay? Itu dia para pendengar. Lanjut. Apa syarat jadi seorang pemimpin yang baik agar tidak ada keraguan memilihnya? Kan sudah jelaskan. Okay? Sifat-sifat mimpin kayak sifatnya Nabi dan Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Berlaku adil. Iddilu huwa aqrab li taqwa. Berlaku adil lah kamu. Itulah paling dekat pada derajat takwa. Nabi mengajarkan kita doa. Doa itu berbunyi, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan mimpin bagi kami orang-orang tidak takwa kepadamu, tak takut padamu dan tidak kasih sayang kepada rakyatnya Ya Allah. Doa dari Nabi SAW, silakan dibaca supaya kita dipilihkan oleh Allah mimpin yang sesuai dengan diharapkan oleh umat Islam, oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis ada sebutkan, man yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa ghasul li ra'iyati illa haramallahu alaihi ra'ihatal jannah illa haramallahu alaihi jannah. Siapa-siapa berikan amanah oleh Allah mimpin rakyat, ya jadi pejabat, okay? Kemudian di dalam dia mimpin itu dia pernah menipu daya rakyatnya, korupsi umpama, Allah haramkan baginya masuk syurga, Allah haramkan baginya baunya syurga. Baunya syurga yang tidak dapat apalagi masuk dalam syurga. Padahal bau syurga cium dari perjalanan beratus tahun perjalanan cahaya. Haram baginya masuk syurga, haram baginya bau syurga. Siapa-siapa yang nipu daya rakyatnya. Karena itu pilih yang betul-betul takwa kepada Allah Ta'ala, kasih sayang kepada rakyatnya. Amin. Allahumma amin. Itu dia Marwan Batu Gapit. Baik. Bolehkah kita berdoa awal tahun, akhir tahun baru, okay? Tahun baru Masehi, menggunakan doa tahun baru Hijriah? Sudah tadi kita sebutkan, okay? Marwan Batu. Boleh dan boleh. Ya. Lanjut. Yang mana kita pilih presiden, Pak Tuan Guru, Hajah. Para pendengar, kan kita harus diberikan petunjuk hidayah. Sudah berikan tentang akal pikiran, hati nurani. Maka silakan menurut anda sebagai warga NWDI, siapa yang kita pilih, nggih? Udah karuan Hajah, nggih? Silakan. Makasih. Saya tidak boleh panjang lebar dalam hal ini, nggih? Karena bukan tempatnya kampanye. Baik, secara itu aja. Ada murid saya, nggih, Bapak Dr. Muhammad Suruji, nggih? Namanya beliau dulu murid di Muallimin Kelayu. Dia sekarang jadi calon juga, nggih. Dia datang minta doa dari kami sebagai gurunya. Jangan mengatakan mantan guru, nggih. Dia juga bukan mantan murid, tetapi
murid kami dulu, guru kami gurunya dulu. Tanggi. Mudah-mudahan apa jadi harapan dikabul Allah Taala Bapak M. Syuruji, mantan Dikbud Provinsi, mantan BKD Provinsi. Amin. Baik. Pak Tuan Guru, kalau sembahyang pakai celana panjang, sakit sembahyang kita kadang-kadang turun sampai bawah pusat. Kalau duduk, turun juga sampai bawah pusat kita. Lasingan kenapa pakai celana panjang yang kedodoran? Saya sering pakai celana panjang, Pak Tuan Guru Bajang aja pakai celana panjang. Banyak ulama-ulama pakai celana panjang solat. No problem, tidak ada masalah. Yang penting nutup aurat, celananya longgar, tidak napi ketat begitu, tidak menyulitkan dalam ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Silakan, yang penting suci, nutup aurat, itu kan syarat sah sembahyang. Pakaiannya nutup aurat, longgar, enak dipakai, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Kenapa pakai celana panjang yang kedodoran, lasingan pakai ikat pinggang pakai ikat pinggang. Kami selalu sering pakai celana panjang solat. Makasih. Okay. Gimana dengar kami yang ada di Perian, Ibu, yang ada di Joben, Ibu? Okay. Silakan kalau mau hadir di pondok kami, tidak ada masalah. Hari Ahad umpama kami kosong. Okay. Baik pagi maupun siang, sore. Tiang dari Joben ingin melihat Pak Ustaz. Ini dia. Karena tiang tidak punya HP. HP tiang tulalit. Cuma bisa mendengar dari radio. Sudah kedung, saya tidak bisa. Maka saya tidak mau beli. Kena juga tidak mau melihat anak ketungkulan oleh HP. Pegang HP terus. Tak sempat belajar, tak sempat pergi ke musola, pergi ngaji. Betul dan betul. Banyak sekarang yang habis waktu, kesempatan, umur, hanya pegang HP. Banyak kejahatan muncul kerana terlalu doyan melihat yang negatif di HP-nya. Gitu. Ada seorang ibu memperkosa anak kandung sendiri sampai hamil. Seorang bapa memperkosa anak kandung sendiri sampai hamil. Kenapa? Karena sering melihat yang porno di HP. No kan? Tuh kan. Mohon maaf tadi keseliu. Demikian. Silakan ibu. Kapan mau? Silakan. Tanya nanti di mana alamat kami di Solong. Baik. Masya Allah. Saya ingin tahu Tuan Guru apa dasarnya kok anjing bisa najis bila menyentuhnya dan memakannya. Najis karena disentuh. Nabi bilang gitu. Tak boleh dimakan, haram dimakan. Karena Nabi dan para sahabat tak pernah makan daging babi, daging anjing dan babi. Tak pernah. Najisnya najis mughalazah. Najis mughalazah, mutawasitah, mukhaffafah. Babi dan anjing najis mughalazah, najis berat. Disertu 7 kali, salah satu campur tanah. Apa yang babkan najis anjing? Hadis Nabi. Idza walagha fihil kalbu tuhuru ina yahadikum. Idza walagha fihil kalbu an yaksahu sab'a marad walahu nabi turab. Sucinya bejana kalian kalau dijilat anjing wajib dibersihkan 7 kali, satu di antaranya campur dengan tanah. Nabi bilang gitu, maka diputuskan oleh para ulama, para imam bahwa najis anjing itu najis mughalladhah. Apa itu? Air liurnya, bulunya, kencingnya, beraknya dan sebagainya. Semuanya najis mughalladhah. Haram dimakan dagingnya. Memang zaman Nabi tidak ada yang pernah makan daging anjing. Nabi pernah ada ceritanya, hadisnya tidak ada. Sahabat juga tidak ada. Semua tidak ada. Justru Nabi tadi mengatakan, siapa melihara anjing bukan untuk berburu, hilang pahalanya 2 gunung setiap hari. Itu menunjukkan bahwa daging anjing itu adalah haram hukumnya sama dengan daging babi. Gitu dia. Jadi harus yakin. Anjing itu najis mughalladhah. Yang kedua, haram dimakan dagingnya.
Tidak ada sahabat, para ulama, kanjeng Nabi pernah makan daging anjing. Tak ada. Itu membuktikan bahawa daging anjing haram hukumnya. Itu dia. Nyata sekali. Tak ada pernah makannya. Para ulama, para tuan guru. Kecuali orang yang melak aja makannya. Baik. Lanjut. Dari Mas Bagi. Ada tangga dulu gemar ngutang ke sana kemari. Terus orang itu sampai meninggal dunia, tak mau bayar hutangnya. Dan anak istrinya tak mau bertanggungjawab. Padahal uang kematiannya ada. Timbang dia bayar hutang orang tuanya, lebih baik dia poya-poya. Untuk selamatan, zikir. Tiap malam. Tempat yang hutang tidak ridha dunia akhirat. Sampai kiamat tidak akan dia rela. Gimana hukumnya? Para pendengar. Nabi mengatakan bahawa solat mayitlah kalian. Aku sendiri tidak mau solatkan mayit orang yang masih nanggung hutang. Nabi tidak mau solatkan mayit orang yang masih nanggung hutang yang keluarganya tidak mau bayar hutang. Kenapa? Pun Nabi solatkan mayit, tetap orang itu tidak selamat. Dia tetap akan menjadi orang bangkrut, orang pocol. Kenapa? Besok pahalanya dipakai bayar hutang. Kasihan, habis pahalanya. Apa modal masuk surga? Semua orang mati syahid di medan perang, sabda Nabi, mereka akan masuk surga illa dain. Kecuali orang mati syahid tapi masih nanggung hutang. Mati di medan perang tapi hutang belum kebayar, maka belum berhak masuk surga pun mati syahid. Apalagi macam-macam kita yang bukan mati syahid. Itu dia. Karena itu kewajiban keluarga. Anaknya bagi tanda bakti pada orang tua, istrinya bagi tanda bakti pada suaminya, harus dia upayakan bayar hutangnya. Jangan begawi, jangan selamatan, jangan sedekah dulu. Pakai semua kayaan untuk bayar hutang supaya dia terbebas. Sebab kalau orang belum bayar hutang, nyawanya katung-antung antara bumi langit sampai hari kiamat nanti. Tersiksa antara bumi langit. Dalam kubur, dia itu ada penjara dalam kubur. Dia orang belum lunas hutang. Dan orang yang belum lunas hutangnya, maka tangannya diikat ke kendekoknya, ke tengkuknya. Sampai dibayarkan hutang. Nah itu belum bagi warisan sebelum lunasi hutang orang tua. Tanya di mana hutangnya, siapa tempat berhutang, berapa hutangnya, mana bukti saksinya bahwa dia punya hutang. Kalau betul dia berhutang, silakan bayarkan hutang, baru bagi warisan. Demikian kepada Mas Bagi. Masya Allah. Banyak sekali hal seperti ini sekarang. Banyak orang karena banyak hutang, hanya bunuh diri, bunuh keluarga. Tuan Guru yang saya hormati, yang penggemar dari tahun 90-an. Saya ngisi jawab agama Islam ini dari tahun 70-an melalui radio siaran pemerintah daerah Lombok Timur, tempatnya di dekat Pendopo, di samping Pendopo, Kabupaten Lombok Timur. Situ dulu ada radio siaran pemerintah daerah Lombok Timur. Saya mengisinya selama 32 tahun. Radio mitra idola kita 10 tahun. RHN sekarang insyaAllah 11 tahun. Jadi sudah 33 tahun. 53 tahun ngisi jawab agama Islam melalui radio. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masih berikan kita umur. Kita ketemu lagi dalam acara ini tahun-tahun yang akan datang. Yang Pak Masyhur dari Dasan Gedang, Denggen Timur, yang punya usul, Tuan Guru, apa hukumnya orang melalaikan solat dan menunda-nunda solatnya? Bukan kita disuruh dia awal solat, apa hukumnya, Tuan Guru? Para pendengar, kalau kita masih solat di dalam waktu, baik awal waktu, tengah waktu, masih boleh. Awal waktu ridha Allah, tengah waktu rahmat Allah. Jangan akhir waktu. Nabi mengatakan, maukah kamu ketahui ciri orang munafik? Suka solat akhir-akhir waktu, lebih waktu asar. Tanda orang munafik gitu. Jadi
Orang yang larikan solat apalagi sampai lewat waktu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kawail bagi orang melarikan solat. Kawail baginya. Demikian nggih. Auzubillah min dzalika. Nabi mengatakan siapa melarikan solat, Allah akan mengadabnya 15 macam azab, 6 di dunia, 3 waktu sekarang, 3 dalam kubur, 3 nanti di akhirat. Apa hukumnya kita beramal di suatu tempat seperti di masjid, lalu mau disebut-sebut namanya, berapa banyak amal yang dikeluarkannya, supaya orang mendengarkan. Para pendengar, kalau orang itu ikhlas, tidak niatannya supaya didengar, diketahui berapa amalnya, tapi panitia pengurus masjid mengumumkannya, tidak apa-apa. Yang penting orang beramal tetap jaga niatnya. Jangan niatnya so pamer, dikenal, sum'ah, ria, ujub dan sebagainya. Hapus pahalanya, hilang pahalanya. Karena itu jangan diminta pada panitia, tolong umumkan ya, saya punya sumbangan 100.000, tolong diumumkan melalui pengeras suara, supaya orang tahu bahwa saya juga menyumbang. Hilang pahalanya. Niatnya demikian, supaya didengar, diketahui, so pamer, ria, syirik kecil. Nauzubillah. Nabi mengatakan sedekah sir, sedekah yang diam-diam, nyebut-nyebut itu pahalanya 70 kali sedekah terang-terangan. 4 macam tabungan syurga. Arba'atun min kunuzil jannah. Ada 4 macam tabungan syurga. Pertama, menyembunyikan sedekah, biar orang tak tahu kita sedekah berapa sedekah kita. Maklum dalam amplop. Yang kedua, yaitu kitmanun musibah. Menyembunyikan musibah. Jangan terlalu doyam menceritakan musibah. Tadi ikhfa'u sedekah, kitman musibah. Yang ketiga, tabungan syurga, rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Yang keempatnya, banyak-banyak membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah tabungan syurga kita. Mari kita banyak nabung di syurga, nggih, supaya banyak kita dapatkan nanti. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Ya Allah, terima kasih ada doanya, diberi kesehatan panjang umur. Pak Tuan Guru, saya mau tanya, apakah batal wuduk kita kalau bersentuhan dengan mertua tiri? Mertua tiri. Mertua tiri. Sekarang saya tanya, apakah anda boleh kawin dengan mertua tiri? Kalau tidak boleh, maka tidak batal. Okay? Kalau boleh kawin dengan mertua tiri, maka batal. Kalau tidak boleh kawin, maka tidak batal. Itu dia. Okay? Boleh kawin dengan mertua tiri atau tidak boleh? Kalau boleh kawin, batal. Kalau tidak boleh kawin, maka tidak batal. Dari bagi payung timur. Baik. Tiang sudah melaksanakan tahajud sering, sedekah selalu, baca Al-Quran, berzikir, agar tiang tidak cepat marah, tapi tiang belum bisa, masih sering marah sama anak dan suami. Itu menunjukkan pelinggi tidak bisa mengalahkan setan, iblis. Orang banyak marah berarti dia dikuasai, dijajah, dipimpin oleh iblis. Mau dikuasai, dijajah syaitan, iblis. Al-ghadabu minas syaitan wasyaitan minan nar. Marah dari syaitan, syaitan dari api neraka. Nabi menjanjikan, la taghdab tadkhulul jannah. Jangan suka marah, kau pasti masuk surga. Jadi kalau anda bisa berhenti marah, tidak dijamin masuk surga oleh Nabi. Nah itu kalahkan. Kalau kita marah, berwudu. Kita berwudu tidak bisa, ya kita duduk, zikir, baca Quran, solat sunat. Masa tidak berhenti marah? Besar sekali godaan syaitan sehingga kita tidak bisa mengalahkan yang Terus setan menguasai kita, hingga kita senang marah. Man kappa ghadabahu
kafallahu anhu azabahu. Siapa yang bisa menahan marahnya, Allah menahan azab neraka untuknya. Dia tidak akan diazab nanti dengan api neraka kalau bisa mengendalikan amarah. Tanda orang itu takwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Tanda orang takwa adalah orang itu bisa mengendalikan amarah, wal afina ninas, dan suka maafkan kesalahan orang. Itu tanda orang takwa firman Allah. Jadi ibu suka marah, tandanya belum takwa. Masih ketakutan, belum takwa. Tahan diri, jangan suka marah. Okay? Syaitan menguasai kita. Berarti ibadah kita belum ada bekasnya, belum berbekas, belum berhasil, belum berbuah. Ibadah kita. Tian dari Gelora, Sikur, ingin bertanya, apakah berdosa kita sebagai isteri ingin dimanja oleh suami? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oh, bagus sekali. Okay. Suami memanjakan isteri, isteri memanjakan suami. Sama-sama saling manja, membanja. Okay. Manja, saling menyenangkan, saling membahagiakan. Bagus dan bagus. Harus demikian memangnya. Harus demikian memangnya. Suami memanjakan istri, istri manjakan suami. Khairun nisa inna dzataha saratka. Baik-baik istri adalah apabila dipandang menyenangkan, bukan yang judas, cemberut, monyong, manyun, nyantut. Tapi gitu dipandang menyenangkan hati, ramah tamah, senyum simpul. Itu juga sang suami, tegur sapa, ramah tamah, gitu dong. Okay? Ya Allah. Belum minta uang, sudah dikasih uang. Senang istri, okay? Baik, makasih. Baik, dari mana? Tiang dari Jantuk. Oh, Pak Zen di sana. Pak Zainuddin, okay? Ustazah di sana. Murid kita dulu di Muallimat. Izin bertanya, Tuan Guru, yang punya calon suami yang ibadahnya rajin, alhamdulillah, tapi tiang merasa terkekang oleh cemburuannya. Mau ke sana kemari selalu dilarang padahal belum nikah. Apakah hubungan ini lanjutkan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Makasih. Ya, cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Cemburu berlebihan kan menimbulkan perceraian. Lu sudah kahwin. Kalau masih belum kahwin akan bikin putus hubungan kasih sayang. Jadi jangan kelebihan. Cemburu jangan, cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Yang namanya berlebihan pasti tidak bagus, tidak baik. Okay? Cemburu berlebihan. Gitu. Dan kita juga kalau sudah punya pacar, ya jaga diri juga. Jaga diri juga. Jangan kelewatan berkenalan dengan laki lain. Sebab bisa terjadi hal yang tidak diharapkan. Sudah banyak terjadi pacar bunuh pacar. Suami bunuh istri. Bahkan suami bunuh mantan istri. Karena cemburu melihat mantan istrinya sama laki-laki lain. Dia bunuh mantan istri. Ya Allah, seumur hidup dalam penjara. Itu yang terjadi sekarang. Karena itu jangan melakukan sesuatu yang kira-kira menyakiti perasaan laki, perasaan perempuan. Paling baik bikin senang hati orang. Inna min mujibatil maghfirah khalu surur ala qalbil mu'minin. Paling cepat datangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang, senang hati calon suami, calon istri. Jangan bikin kecewa, cemburi. Gitu dia. Mohon maaf. Saya minum lagi. Bismillah. Ya, itu dia. Okay. Jantuk. Ya. Radiyah Pil Khair dari Rumah Sehat. Rumah Sehat. Ya, rumahnya sehat. Orangnya sehat-sehat juga. Okay? Dah rumah dan penduduknya, penghuninya semuanya sehat walafiat. Ustaz, ada sepasang suami isteri yang sudah berpisah, namun setelah berpisah si suami ini meninggalkan kewajibannya bagi orang tua, yakni menafkahi anak-anak, okay? Bahkan keluarganya pun
tidak ada yang menanggung anak-anaknya yang dibawa oleh istri ya. Anak buah istri wajib ditanggung nafkah oleh mantan suami, wajib. Bahkan terhadap mantan istri yang melihara anaknya juga wajib diberikan imbalan atas capek lelah melihara anak-anak. Itulah kewajiban suami. Kalau tidak, dosa bagi sang suami, mantan suami. Seorang yang meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua, apakah berdosa? Anak-anaknya yang tidak mau mengingatnya lagi akibat perbuatannya yang melupakan anak-anaknya. Terima kasih. Para pendengar, anak tetap wajib ingat hormat pada orang tua. Pun orang tua tidak peduli terhadap kewajibannya. Kapabil mar'i isman ayudhai'a ma yaqulu. Berdosa dan berdosalah. Yaitu siapa? Seorang yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap yaitu yang wajib ditanggungnya, berdosa dan berdosa. Apakah kelihatan? Nggih? Kami di Facebook, YouTube. Saya lihat di depan saya kok enggak. Gimana ini? Nggih? Mohon diperhatikan dalam tugas. Jangan enggak ada masuk. Ya. Baik, nggih. Masuk ni, nggih. Kasih. Pak Tuan Guru, masalah hutang tolong dibuka, ditanya jawab karena banyak orang mengabarkan hutang sampai mati. Masya Allah. Ada begitu ya. Pokoknya begitu, nggih. Matlul gani zulmun. Orang yang berbelit-belit bayar hutang adalah manusia zalim, manusia jahat, manusia aniaya. Sabda Nabi SAW. Okay? Nafsul mu'min Allah katun bidaini. Nyawa orang mukmin katung-katung karena hutang belum lunas. Dengan kata lain, orang yang banyak hutang besok hari kiamat jadi orang bangkrut. Tadruna manil muflis. Tahukah kamu orang bangkrut? Maka sahabat mengatakan orang bangkrut, orang modal habis, barangnya habis, hutangnya numpuk. Bukan itu orang bangkrut, sungguh bangkrut. Orang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Tetapi dia juga rajin ngambil harta orang, tak berhutang. Ngambil nipu daya orang dan sebagainya. Gitu. Rajin caci maki orang, fitnah orang, umpan gunjing orang, menuduh orang. Besok hari kemudian, pahala-pahala dari orang yang berbuat ini diberikan pada orang-orang yang dulu pernah dia utangin, pernah dia sakitin, pernah dia ambil barangnya, pernah dia tuduh dan sebagainya. Habis pahalanya, kemudian dosa-dosa orang yang dulu tempatnya berhutang dibawa, dipindahkan pada dia. Pahalanya habis, dosanya bertambah, yuqdhafu finnar, turihat finnar, dilemparkan orang ini dalam api neraka. Kenapa? Tidak ada modal lagi untuk dibawa surga. Pahala habis, dosanya bertambah. Na'udzubillah, itulah bangkrut. Sesungguh-sungguhnya bangkrut. Itu dia. Okay? Baik. Na'udzubillah min dzalika. Karena itu Nabi mengatakan, saling halal menghalalkanlah kalian sebelum kalian mati. Sebab nanti di akhirat tidak ada saling halal menghalal. Semuanya perhitungan pahala dan dosa. Mudah-mudahan bisa saling halal menghalalkan terhadap hutang dan sebagainya sementara kita belum meninggal dunia. Kalau tidak mau dihalalkan, ya harus dibayar risiko. Ya. Kalau kita lagi solat, tahu-tahu kita mau kentut, terus kita tahan, apa boleh atau tidak? Dari Bibi Hadi Sombeng Sakra, Bibi Hadi. Nabi bersabda, la salata, tidak ada solat bagi orang di depannya ada makanan. Mau solat, di depannya ada hidangan, sudah terbuka lagi, kelihatan sana ini ayam gorengnya, cumi gorengnya, dan lauk pauknya yang enak-enak, kelihatan terbuka. Mau solat, tapi sudah siapkan makan dan sebagainya. Maka Nabi nganjurkan supaya makan dulu.
Sebelum kamu solat, makan dulu sampai selesai. Baru kamu solat. Jangan mikirkan makan dalam solat. Lebih baik mikirkan solat dalam makan daripada mikirkan makanan dalam solat. La solata bihaddarati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tak ada arti bagi solat bagi orang di depannya ada makanan dan bagi orang menahan-nahan. Apa ditahan? Kencing. Apa ditahan? Kentut. Apa ditahan? Berak. Dan porlok. Ditahan dalam solat. Mau keluar. Mau keluar. Nah, itu tidak ada solat baginya. Tidak diterima solatnya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalika bibi hadi Sombang. Dia pernah saya datang sana sama dengan di Posyandu Cempaka. Baik. Khusyuknya hilang. Okay? Kalau orang mikirkan demikian. Pak Tuan Guru yang dia muliakan. Amin. Seorang tamatan ma'had enggan solat jamaah, bakal ilmunya kurang barokah, termasuk murid durhaka, ya Allah. Dari mana ini? Jangan gitu dong. Tulab talibat ma'had harus jadi contoh teladan, harus jadi ikutan supaya ilmunya dimanfaatkan. Okay? Nabi bersabda, bagi orang tak tahu ilmu agama. Dan kawail bagi orang sudah tahu ilmu, punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Nah, okay? Kawail juga. Yang sampai demikian. Okay? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang sudah berilmu, tak amalkan ilmunya, dia lebih dahulu siksa daripada penyembah patung berhala. Nah, itu kita harapkan pada mutaharjim, mutaharjat, agar supaya antuna ilmunya diamalkan. Okay? Ikut solat jamaah. Okay? Tidak mesti dulu jadi imam hatib dulu. Pelan-pelan. Okay? Sesuaikan keadaan. InsyaAllah kalau sudah diketahui oleh warga masyarakat, kita mampu punya keahlian, kesanggupan, InsyaAllah kita dibikin jadi imam, jadi khatib, jadi guru ngaji dan lain sebagainya. Jangan tidak jamaah. La solat alijaril masjid, la fil masjid. Tidak ada artinya orang solat di rumahnya kalau bertetangga dengan masjid, kecuali dia solat di masjid. Sabda Nabi SAW. Ya Allah. Okay? Mudah-mudahan sadar insaf semuanya harus menjadi depan dalam hal kegiatan keagamaan. Baik. Dari apa? Okay. Gimana hukum sedikit-sedikit bilang sumpah muamtalasan dari lenting buat Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat. Para pendengar, Nabi SAW tidak senang pada orang-orang banyak bersumpah walaupun benar, apalagi bohong sumpahnya. Okay. Allah benci pada al-baya'ul halaf. Allah benci pada orang yang jual beli, berdagang, gitu, tapi juga sumpah walaupun sumpahnya benar. Demi Allah saudaraku beli barang ini harga 100.000, saya mau jual harga 110.000, 10.000 aja batisa. Demi Allah benar memang dia betul, tapi dia bersumpah-sumpah dikit-dikit dengan nama Allah, maka dibenci oleh Allah Ta'ala. Apalagi salah, apalagi bohong, benar saja sudah dibenci Allah. Auzubillah min dzalika. Masya Allah. Terima kasih. Okay. Tiang sudah melaksanakan tahajud, sering sedekah, baca Quran, zikir. Tiang tidak cepat marah tapi belum bisa. Sudah tadi. Kalau tidak salah ni dari Prian ya. Pelinggi suka marah, berarti pelinggi dikuasain oleh setan, oleh iblis. Dia bisa mengalahkan ibadahnya, dia bisa mengalahkan setan. Berarti belum ikhlas ibadah. Kalau ikhlas ibadah, insyaAllah setannya lari, iblisnya lari, tidak akan menguasai kita. Silakan ikhlas ibadah. Masya Allah. Baik, sudah berapa kali ni disebutkan. Tian dari jawaban ingin melihat Pak Ustaz. Kerana ya sudah ini. Sudah okay. Silakan kalau mau datang ya hari Ahad. Boleh. Okay. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mohon maaf. Okay. Saya ada pertanyaan belum selesai. Okay. Ada 5
pertanyaan belum saya jawab pada pendengar. Okay? Baik, jadi mohon maklum. Waktu kita sudah kecukupan sampai jam 10 malam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur, kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk dapat hadir pada malam-malam berikutnya dalam waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.